Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami ucapkan selamat datang kepada para pembicara kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema diskusi pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang diselenggarakan oleh Bidik News, media bidiknews.id bekerja sama dengan Rumah Kopi Silong atau Rumah Silong, rumah teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berikan apresiasi yang sedalam-dalamnya bagi para pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Abdullah Mahir, Sarjana Hukum, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Muslim Makassar. Yang kedua adalah Rais Syukur Timung, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Direktur Nalar Pinggiran Institut, sekaligus sebagai pemerhati sosial. Dan juga kepada saudara Nur Ramadan Laudu, Sarjana Ilmu Pemerintahan, sebagai aktivis nasionalis. Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran pembicara pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua, sebagai pembicara juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tadinya dihadiri oleh Kabid Humas Polda Sulsel, yaitu Bapak Kompol Sulpan SIK MSI. Namun pada kesempatan malam hari ini beliau belum bisa menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini, sehingga ada utusan yang beliau utus atas nama AKBP Muhammad Siswa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini telah lengkap pembicara kita dengan tema diskusi yang sangat fenomenal, juga merupakan isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama, yaitu isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Oleh karenanya, Bidik News mengangkat tema pada malam hari ini sebagai upaya deradikalisasi, dan kita akan ke depan membahas terorisme dari berbagai perspektif. Oleh karenanya kami mengundang beberapa narasumber pada kesempatan malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, di bagian kiri saya Bapak Abdullah Mahir, Sarjana Hukum. Beliau adalah Direktur LBH Muslim Makassar, juga LBH Muslim Makassar sebagai pendamping hukum terduga teroris di Makassar. Yang kedua adalah Bapak atau Saudara Rais Syukur Timung, pemerhati sosial politik. Juga ada Bapak Nur Ramadan Laudu sebagai aktivis nasionalis, dan juga Bapak AKBP Siswa dari Humas Polda Sulsel. Alhamdulillah, beliau semua berada di hadapan kita bersama. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada tema diskusi kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak AKBP Siswa selaku bidang humas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatan merupakan daerah yang beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir ini menjadi tempat yang hangat yang kita jumpai di sosial media, baik itu di YouTube, di Facebook, di WA, dan di berbagai media sosial lainnya, menjadi tempat yang hangat diperbincangkan karena isu terorisme, radikalisme, dan ekstremisme itu lagi berkembang pesat di daerah kita ini. Khususnya di Kota Makassar sudah ada 23 terduga teroris ditangkap, dan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa yang telah ditangkap oleh Densus 88 anti teror. Salah satu bagian yang dibentuk oleh kepolisian untuk menangani permasalahan terorisme. Oleh karena itu, pertama-tama kami berikan kesempatan kepada bagian Humas Polda Sulsel untuk kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari beliau, penjelasan dari beliau tentang terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang berkembang pesat beberapa hari terakhir ini. Kepadanya kami persilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kabitumas. Kebetulan beliau ada kegiatan sehingga mengutus saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema diskusi pada malam ini. Sebenarnya masalah terorisme sudah diperingatkan dulu waktu Bapak Kapolda Pak Hamidin, mantan Kapolres Goa, dan itu terpublish. Namun disayangkan sekali dari masyarakat memprotes hal itu. Tapi terakhir kenyataannya itu terlihat bahwa di selatan ini terakhir ini ada sekitar 45 yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Yang kita sayangkan adalah rata-rata itu berumur muda. Ada satu yang kelahiran 1963. Itu rata-rata kelahiran 7-an sampai ada yang kelahiran tahun 2000. Ini milenial sekali. Dan merupakan satu generasi yang produktif yang mungkin bisa diharapkan kepada bangsa ini yang ke depan. Namun disayangkan terpapar dengan pemikiran radikal. Terpapar dengan pemikiran radikal. Kalau kita merujuk pada apa sesungguhnya yang dimaksud radikalisme itu. Dari berbagai literatur, radikalisme itu adalah satu paham dan sikap. Ketika dia menjadi satu aksi, disitulah yang dinamakan menjadi terorisme. Dalam melihat terorisme ini atau radikalisme ini, ada beberapa bingkai yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah melihat pahamnya, pergerakannya, dan melihat aksinya. Nah, ketika pada tataran paham itu masuk pada pemikiran yang dinamakan dengan radikalisme. Nah, ketika sudah beraksi itu sudah masuk pada pemikiran terorisme. Rekan-rekan sekalian, dari sekian banyak literatur ada beranggapan bahwa terorisme itu disebabkan karena kemiskinan dan ketidakadilan oleh pemerintah terhadap distribusi ekonomi. Kalau kita lihat bahwa beberapa pentolan-pentolan daripada terorisme itu seperti Osama bin Laden, The Baghdadi dari ISIS itu, ini bisa terbantahkan bahwa mereka itu bukan orang-orang yang terpinggirkan, bahkan mereka adalah orang-orang yang intelektual yang punya modal. Oleh karena itu ada pemikiran yang saya kagumi, yaitu Pak Hanja Saputra itu melihat bahwa terorisme itu diakibatkan karena adanya pemahaman yang tumbuh di dalam diri seseorang itu yang ingin memberontak. Bahkan pada tahap tertentu secara psikologi ini disebut dengan istilah superhero. Ya, dengan istilah superhero. Atau bisa juga dikatakan dia adalah sesuatu yang bergejolak dalam dirinya, ingin melakukan suatu perubahan, ingin membantu terhadap hal-hal yang adalah sesuatu yang tidak adil. Oleh karenanya tumbuhnya daripada paham-paham radikal, paham-paham teroris pada setiap yang terlibat itu banyak melihat dari sisi ini. Ya, dari sisi yang disebut dengan delusi superhero. Delusi superhero ini adalah satu
aktivitas yang ingin mereka berpartisipasi dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ada juga mengatakan bahwa karena mereka salah penerimaan di dalam ajaran-ajaran agama nanti akan ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Nah itu rekan-rekan sekalian pemikiran-pemikiran yang berkembang. Nah bagaimana cara-cara menghadapi persoalan ini untuk dalam rangka pencegahannya? Karena di dalam undang-undang tentang terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 itu tidak hanya pada penindakan, akan tetapi juga berbicara tentang pencegahan. Dan pada tataran pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian maupun BPT itu ada upaya-upaya intelijen yang proaktif untuk memantau perkembangan situasi masyarakat. Apakah di suatu daerah itu tumbuh subur pemikiran seperti itu? Nah itu kita analisa dan evaluasi. Yang kedua, kita melakukan kontraradikalis. Ya, dalam setiap untuk membenahi bagaimana masyarakat ini tidak terpapar dengan paham-paham itu. Yang paling populer adalah adanya kegiatan deradikalisasi. Nah, yang paling utama adalah bagaimana peran serta masyarakat. Nah, tingkat kepedulian ini yang sangat tidak tumbuh di masyarakat ini. Dulu ada kewajiban oleh setiap RT 1 kali 24 jam, bahkan ada 2 kali 24 jam. Setiap orang yang masuk itu harus terlapor. Nah ini tidak berjalan. Nah orang-orang yang sudah terpapar itu ya orang tidak bisa bergaul. Mereka siapa? Sesungguhnya kita sudah komitmen kebangsaan kita, ada 4 pilar yang kita harus jaga, dan itu merupakan seharga mati. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu harga mati yang harus kita pertahankan. Nah, di sisi lain, ada anak bangsa yang berpikir, ya ingin mengganti daripada dasar negara ini, yang mungkin dianggap tidak mewadahi dalam pemikiran mereka. Ya, padahal kita ini adalah masyarakat yang heterogen, di mana tumbuh berbagai bangsa dan suku dan sebagainya dan budaya. Nah ini tidak bisa pemikiran-pemikiran yang radikal, teroris tumbuh di Indonesia dengan adanya tadi 4 pilar kebangsaan ini. Saya kira demikian Pak untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih, itulah paparan dari Humas bagian bidang Humas Polda Sulsel mengenai jalannya aksi-aksi terorisme, bahkan sedikit menyentil soal sejarah dari Timur Tengah, bahkan sempat menyebut Osama bin Laden dan sebagainya. Yang kedua, kita beralih pada pembicara yang kedua, yaitu dari aktivis nasionalis yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Nur Ramadan Laudu, yang juga mengupas tentang sejarah lebih dalam lagi, karena kita melihat tulisan-tulisan beliau tentang gerakan-gerakan terorisme, gerakan-gerakan radikalisme dan ekstremisme di negeri ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini beliau bisa memberikan wejangan penjelasan kepada kita terkait dengan gerakan-gerakan teroris yang akhir-akhir ini menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kepada Bapak Nur Ramadan Laudu kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman Bidik News yang telah mengundang kami untuk hadir berdiskusi dengan teman-teman di sini berkenaan dengan ekstremisme dan terorisme. Dan juga yang saya hormati para narasumber yang telah hadir untuk berbincang tentang tema yang sangat luar biasa ini. Di Indonesia ketika terjadi tindakan teror dimanapun itu, entah itu bom Tamrin, bom Surabaya, yang terakhir itu di kota kita yang tercinta Makassar,
dari berbagai pihak tokoh-tokoh kita membuat mengeluarkan ultimatum atau kebijakan atau pengarahan bahwa tindakan terorisme itu bukan tindakan agama, bukan ajaran agama. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kasih sayang, dan seterusnya. Saya kira statement-statement itu mungkin sengaja dimunculkan untuk mendinginkan suasana. Tapi menurut saya harus ada edukasi dari setiap statement yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita. Sebagai seorang muslim, misalnya yang selalu dikaitkan dengan tindak-tindak terorisme, kita harus akui bahwa di dalam tubuh umat Islam ada ideologi horor. Ada ideologi yang meyakini untuk masuk surga itu dengan membunuh. Jadi jangan misalnya ketika tindakan terorisme, bom bunuh diri terjadi, kemudian kita sebagai muslim lepas tangan, itu bukan tindakan agama, ajaran agama mengajarkan kasih sayang. Atau sebentar setelah mayatnya selesai diotopsi mau dikuburkan secara Islam. Jadi waktu sebelum membom dia orang Islam, setelah pada saat membom dia menjadi ateis, tidak beragama, setelah dia sudah ingin dikuburkan dia menjadi Islam lagi. Jadi kita sebagai orang muslim harus jujur mengakui bahwa orang-orang seperti itu adalah noda daki dalam tubuh umat Islam ini. Dan ini adalah persoalan yang serius. Tadi dari pihak kepolisian Bapak kita, narasumber pertama telah sampaikan bahwa banyak dari pelaku-pelaku tindakan teror itu kebanyakan anak-anak muda. Apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu terjadi? Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa ada fakta bahwa di dalam umat Islam ada memang kelompok yang memiliki cara berpikir seperti itu, yang ingin masuk surga dengan membunuh. Kalau kita baca sejarah misalnya dalam tubuh Islam di zaman dinasti-dinasti awal, itu ada kelompok yang namanya Khawarij, yang mengkafirkan kubu Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat umat Islam, dan juga mengkafirkan kubu Umayyah yang nanti menjadi daulah sistem pemerintahan berikutnya setelah Khulafaur Rasyidin dalam Islam misalnya. Khawarij ini kemudian mengkafirkan kubunya Sayyidina Ali, kemudian mengkafirkan juga kubunya dinasti Umayyah dengan menghalalkan darahnya, menganggap bahwa mereka yang paling benar, Sayyidina Ali dan pengikutnya itu kafir, Muawiyah dan pengikutnya itu juga kafir. Jadi mereka ini fakta, di dalam umat Islam memang ada corak berpikir seperti ini. Namun memang ada opini yang dimunculkan, seolah misalnya terorisme dengan agama, kita mengaitkan radikalisme dengan Islam, ada orang yang mengatakan Islam bukan radikal, Islam bukan terorer. Pasti kita semua meyakini agama Islam bukan terorer, bukan teroris, agama Islam bukan radikal misalnya, bukan radikalis. Tapi ada fakta umat Islam, sekelompok umat Islam yang melakukan peristiwa-peristiwa seperti itu. Makanya tema yang diangkat oleh teman-teman dari Bidik News ini sangat keren. Menyingkap ekstremisme dan terorisme di tubuh penganut agama. Jadi Bidik News ini mengakui memang ada ekstremisme dan terorisme di tubuh penganut agama. Jadi kalau agama itu laksana tubuh mereka itu daki-daki itu. Mereka itu adalah malu-malu kita. Mereka itu aib-aib umat Islam yang harus dibersihkan. Nah, untuk membersihkan aib-aib kita, untuk membersihkan kelompok-kelompok seperti ini tanpa menafikan bahwa di agama yang lain juga ada yang ekstrim, ada yang radikal. Saya mempelajari kajian agama-agama dan memang hampir di semua aliran agama ada kelompok-kelompok ekstremis seperti ini. Di Yahudi ada Kabbalah, Iluminasi. Di Buddha kemarin misalnya di etnis Rohingya. Begitu. Di Kristen misalnya yang lagi viral ada pendeta satu yang Kristennya itu bukan Protestan, bukan Katolik yang dilapor oleh orang pencemaran nama baik di Jerman itu. Dia juga salah satu kelompok dalam Kristen yang ekstrim. Jadi ekstremisme, radikalisme itu ada hampir merata di semua agama. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan seseorang menjadi radikal? Apa yang menyebabkan seorang menjadi fundamentalisme atau menjadi ekstremisme dalam beragama sampai melakukan tindakan teror? Kalau kata Pak Quraisy Shihab, kalau kata Quraisy Shihab ahli tafsir itu, dia mengatakan satu aja penyebabnya, yakni kebodohan.
Tapi kebodohan itu sangat universal. Kebodohan itu sangat sangat konseptual. Kita harus turunkan ke ranah yang lebih jelas. Apa ciri-ciri seorang menjadi radikalis? Ciri-ciri itu pertama adalah penolakan penggunaan akal dalam beragama. Ini saya serius. Ketika seorang sudah berupaya untuk mematikan akal dan logika dalam agama, dia menjadi seorang tekstualis. Dia menjadi seorang tekstualis. Apa sedikit dalilnya mana? Apa sedikit dalilnya mana? Ketika ada umat Islam lain yang merayakan atau menghidupkan sebuah amalia-amalia, dituduh bid'ah, dituduh syirik, disuruh musyrik, dituduh kafir, halal darahnya, dia bunuh misalnya begitu. Itu ada fenomena seperti itu. Namun di sini saya sedikit membuat beberapa gambaran. Saya sempat menulis tadi sebagian. Kita harus mengerti pola gerakan kaum takfiri ini. Polanya itu sangat jelas. Jadi pola mereka itu, pertama mereka menyebut kelompok di luar mereka. Mereka menyebut pola kelompok di luar mereka ini sebagai jahiliyah tsani. Ini harus dipahami. Jahiliyah tsani itu jahiliyah jilid tua, jahiliyah kedua. Ada jahiliyah awal. Yang mana jahiliyah awal itu jahiliyah di dalam di zaman Nabi Muhammad. Itu jahiliyah awal yang Nabi bahas. Nah sekarang kelompok yang tidak seperti mereka menamai kita-kita yang menuduh mereka sebagai teroris, menuduh mereka sebagai radikalis, sebagai kelompok jahiliyah tsani. Nah, karena kelompok jahiliyah tsani, waktu Nabi di Arab berhadapan dengan kelompok jahiliyah awal itu, Nabi kan kemudian hijrah ke Madinah. Nah, karena itu ketika mereka menganggap kita sebagai jahiliyah tsani, apa yang harus dilakukan? Harus mengikuti Nabi, harus hijrah. Makanya kita dengar ada fenomena-fenomena hijrah. Hati-hati. Fenomena hijrah itu bukan hanya seperti yang kita anggap berubah pakaian yang tadinya tertutup, terbuka menjadi tertutup. Yang tadinya malah sholat menjadi rajin sholat. Bukan. Fenomena hijrah ini sebuah pola yang dipakai oleh mereka. Setelah kita dituduh sebagai seorang yang kelompok yang jahiliyah tsani, jahiliyah jilid tua, ya mereka kemudian untuk menghadapi kaum jahiliyah itu mereka harus hijrah. Hijrah itu kemana? Misalnya yang paling jelas kemarin adalah ISIS itu. ISIS telah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam di Suriah dan Irak. Jadi semua orang Muslim itu harus hijrah ke sana, mendukung kepemimpinan Islam. Seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan kaum jahiliyah. Jadi hijrah itu bukan perubahan tapi harus ke sana. Jadi kemarin di Indonesia kan kalau nggak salah Pak polisi itu sampai 3 ribuan, sampai ribuan orang dari Indonesia yang ke ISIS pergi berjihad. Disebut hijrah mereka itu. Terus hijrah itu kan ada tempat menuju dan ada tempat yang dituju. Dan tidak semua yang jadi yang dituju itu misalnya Irak atau Suriah, mereka ke sana. Ada kan yang nggak ke sana, ada yang tetap di Indonesia. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka juga punya peran. Apa perannya? Perannya itu ya bom bunuh diri itu. Bom bunuh diri itu mereka sebut, ini istilah yang ini juga saya dapat dalam kajian saya dengan BNPT waktu di Jakarta. Mereka sebut sebagai pemboman yang terjadi di mana-mana itu sebagai proses kelahiran bayi khalifah. Ini harus dipahami polanya mereka. Jadi pola pertama setelah kita dianggap sebagai masyarakat jahiliyah tsani, kemudian mereka menghadapi kaum jahiliyah tsani itu harus dengan hijrah. Setelah hijrah apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat kekacauan atau yang biasa disebut dengan istilah dekonstruksi. Kekacauan-kekacauan itu adalah sebuah upaya untuk melahirkan bayi khalifah. Misalnya seorang perempuan nih, ketika hamil, dia kan harus melahirkan. Ketika melahirkan kan sakit. Tapi apakah setelah melahirkan sakit itu masih ada? Tidak. Jadi pemboman bunuh diri itu seperti proses melahirkan bayi khalifah itu. Itu pola-pola yang dipakai oleh gerakan Timur Tengah kayak Ikhwanul Muslimin, kayak ISIS, kayak Jabhat an-Nusrah dan lain sebagainya. Itu pola-polanya seragam seperti itu. Nah, jadi kalau pola-polanya seperti itu untuk mendeteksi orang-orang seperti itu sebenarnya bagaimana? Waktu diskusi dengan perwakilan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, saya sampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi tindakan BNPT. Yang tadi kata Pak pemateri pertama, dalam undang-undang mengatakan bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan terorisme itu. Tapi fakta di lapangan yang saya temui, nanti ada aksi
Nanti ada pemboman di Tamrin, di Surabaya, di Makassar, baru ada penangkapan-penangkapan. Ini bukan pencegahan, ini adalah penindakan setelah terjadi. Kenapa kita menunggu apinya besar, baru kita datang membawa api itu tidak membakar apapun. Jadi yang membuat seorang menjadi teror itu selain yang saya sampaikan radikalis itu, selain yang saya sampaikan tadi, laksana naga yang menyumburkan api-api permusuhan dan menganggap setiap yang berbeda dengan mereka sebagai permasalahan. Mereka tiba-tiba datang ke kita, katanya dari Timur Tengah, mengajarkan kita di Indonesia, umat Islam harus bersatu di bawah payung bendera A, B, C. Kenapa kita umat Islam mundur? Umat Islam mundur itu karena tidak bersatu. Kita harus bersatu. Apa seharusnya kita jawab kepada orang-orang begini? Kembali aja kamu ke Timur Tengah sana. Jangan ajari kami bangsa Indonesia ini tentang persatuan. Kenapa? Karena di Arab sana, satu agama, satu daratan, satu bahasa, tapi terpecah menjadi banyak negara. Saudi itu Arab, Kuwait itu Arab, Yaman itu Arab, Irak itu Arab. Banyak negara-negara Arab itu terpecah menjadi banyak negara dan tidak bisa bersatu. Tapi kita di Nusantara bukan hanya satu agama, banyak pulau. Persatuan. Hanya karena kau dari Timur Tengah, kembali kau di Timur Tengah sana, ajari mereka di sana untuk bersatu, jangan ajari kita. Seharusnya begitu. Jangan kemudian karena kamu gagal melakukan tindakan pendirian tanda petik negara agama di sana, kamu datang ke Indonesia. Ulama-ulama kita sudah selesai dengan Pancasila. Ketika Pancasila ingin dijadikan sebagai landasan negara, salah satu pendiri NU misalnya, Nahdlatul Ulama, dia melakukan munajat, sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Tuhan beberapa kali, sehingga dia sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini keputusan para kaum nasionalis dan kaum agamawan, sudah final selesai di sini. Sebelum datang para perusak-perusak dan daki-daki umat Islam itu. Saya agak jengkel karena mereka ini hari ini mungkin hanya membid'ahkan amaliyah kita. Mereka hanya mensyirikkan dan mengkafirkan kita. Besok rumah kita itu akan dibakar, akan dibom. Makanya yang seharusnya dilakukan adalah bukan pencegahan yang harus dilakukan, bukan hanya kepolisian memang. Tidak bisa. Tapi memang harus bersinergi kepolisian, para ulama, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Kemarin setelah diskusi dengan BNPT dan ada perwakilan dari ulama yang juga saya undang, kita membuat satu kesepakatan, yaitu melakukan upaya sosialisasi deradikalisasi di seluruh SMA Indonesia. Saya diminta sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Hanya sayang corona, sehingga kegiatan itu kurang berjalan. Oke, secara nasional mungkin ini tidak berjalan. Mungkin dari kepolisian Polda Sulawesi Selatan bisa jalankan itu, minimal di sekolah-sekolah kita di Sulawesi Selatan. Karena perlu Anda ketahui, kelompok-kelompok radikalis seperti ini masuk di dunia SMA. Sampai di dunia SMA. Jadi ketika dia masuk di kampus, ada yang tampung dia di kampus. Jadi, kemudian melakukan bom-bom dan seterusnya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang saya sampaikan berikutnya adalah bahwa terorisme itu fakta, objektif, dan memang ada orang yang beragamanya seperti itu dan banyak yang bertobat. Banyak yang bertobat. Kita lihat beberapa pelaku teror itu bertobat. Walaupun banyak juga yang bersyukur. Bersyukur setelah melakukan teror karena dia menganggap akan masuk surga. Padahal kalau kita lihat memang ada falasi, ada sesat pikir kepada mereka itu. Sebagai orang Islam seharusnya kan kita meyakini bahwa tujuan para nabi diutus itu untuk memasukkan sebanyak mungkin umat Islam itu atau manusia itu ke dalam surga. Sedangkan masukkan neraka, membunuh neraka itu dengan manusia yang banyak. Tugasnya dia menggoda manusia dan dia ingin buktikan bahwa manusia banyak yang salah jalan dan nanti akan banyak masuk neraka. Jadi kalau kau adalah pengikut para nabi, seharusnya kalau ada orang kafir yang menurutmu kafir, ada orang sesat menurutmu sesat, jangan bom dia, jangan bunuh dia. Karena kalau benar dia sesat, dia kafir, dia akan masuk neraka.
Kalau dia masuk neraka, kau telah bantu tugasnya iblis. Tapi kau harus selamatkan dia, kau harus dakwahi dia, kau harus benarkan pikirannya, bukan melakukan pemboman terhadapnya. Tapi katakanlah dia salah dan dia sesat, dia masuk neraka. Kan bukan kita juga Ustadz tentang akar jenggotnya. Kalau dia yang masuk neraka, jadi santai maki, jangan maki urusannya orang lain. Namun di fenomena sekarang banyak sekali orang yang gila urusan. Dia sibuk untuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Seperti itu. Dan ingat, kaum takfiri ini bukan hanya mengkafirkan kelompok non-muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, bukan. Mereka juga mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka dan juga tidak sependapatan dengan mereka. Nah, karena fenomena ini, ada fenomena seperti itu, ada umat Islam yang cara berpikirnya seperti itu, dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang punya kepentingan di belakang ini. Ini yang harus dibuka. Karena ingat, musuhnya mereka itu bukan hanya non-muslim. Jadi kita lihat misalnya bom gereja, bom ini, tidak. Di Timur Tengah bom masjid. Seorang ulama Ahlus Sunnah terbesar di Mesir, Ramadan Al-Buti, itu sedang mengimami sholat di bom. Sholat Jumat. Jadi musuhnya mereka bukan hanya non-muslim, tapi siapa saja, agama apapun, yang berbeda pandang dengan mereka. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Nur Ramadan Laudo selaku aktivis nasionalis. Kita sudah sama-sama dengar bersama. Namun pada tema kali ini menyingkap ekstremisme, terorisme di tubuh penganut agama, ancaman dan upaya radikalisasi ini, kami ingin ke Direktur LBH Muslim Makassar terkait dengan tema ini, tanggapan beliau, dan ada beberapa terduga teroris yang ditangkap di Kota Makassar yang didampingi oleh lembaga bantuan hukum, dan mungkin bisa kita dengarkan bersama versi atau pendapat yang kemudian keluar dari orang-orang yang sudah didampingi oleh beliau dan teman-teman di lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Abdullah Mahir untuk bisa menjelaskan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena suara saya kurang bagus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana, dalam hal ini Bidik News, atas kepercayaannya menunjuk kami sebagai salah satu pemateri. Yang kedua, kami juga berikan salam hormat kepada Bapak yang mewakili Pak Humas dan kepada pembicara kedua dan ketiga. Mungkin saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya sendiri yang dulu sempat sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri pertama dan kedua, bahwa kita sebagai remaja pada saat itu terjebak di dalam paham radikalisme ini dengan berkedok agama. Jadi pada saat itu kira-kira sekitar tahun 96, karena saya di Jakarta SMA kelas 1, itu sering mengikuti pengajian-pengajian yang bertemakan jihad. Sehingga kita sebagai remaja yang belum pernah, yang belum memiliki saringan, itu percaya saja di doktrin bahwa kalau kita melakukan kekerasan itu ya kita masuk surga, karena kita ini di atas jalan agama. Itu berlanjut sampai kira-kira ya kelas 2 SMA, alhamdulillah pindah ke Makassar, masuk ke pesantren. Akhirnya paham itu hilang. Kenapa? Karena di pesantren itu diajari seperti Islam, sebagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu jangankan membunuh orang, membunuh kucing saja masuk neraka. Tidak, bukan membunuh, membiarkan kucing mati. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang membiarkan kucing, mengurung kucing sehingga kucing itu meninggal, sehingga itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangankan membunuh orang, dalam Islam itu jangankan membunuh orang, membiarkan kucing mati saja masuk neraka. Nah, terus berlanjut masuk di SMA Negeri 1 Makassar, kembali
terkena, ya mungkin masih usia muda, kembali lagi karena pada saat itu masih rame-ramenya perang Afghanistan, sehingga di musalla mungkin ada senior-senior yang sengaja menyimpan buku-buku jihad di sana. Jadi ketika saya istirahat, saya baca buku itu, ya kembali jiwa-jiwa itu bahwa memang kita harus mati syahid ini kalau begini, tidak bisa. Karena ini kondisi yang ya, umat Islam dizolimi. Tapi alhamdulillah setelah masuk kuliah di UNHAS, kemudian ikut pengajian-pengajian Ahlus Sunnah, akhirnya semua itu kembali terbantahkan bahwa ya Islam itu ya seperti yang diajarkan di pesantren tadi itu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Seperti yang pemateri kedua ceritakan tadi, bahwa ya untuk masa sih bisa orang masuk surga dengan membunuh orang yang tanpa salah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti saya. Ini kafir zimmi, apalagi sama muslim. Dan saya pernah juga, karena saya cuma pakai baju toga potong, kemudian ada yang saya bilang, kau kafir, kenapa? Masa cuma pakai baju toga sidang, langsung dituduh kafir. Ya memang di dalam Islam, tubuh Islam itu ada orang-orang seperti itu. Nah, terkait dengan kasus yang kami tangani, jadi kami mungkin sekitar sudah kasus ketiga yang kami tangani ini terduga terorisme itu. Sebelum kami menangani kasusnya itu kita wawancara dulu. Apakah betul-betul dia berpemahaman takfiri atau seperti apa? Dan ternyata orang-orang yang kami tangani itu dia bersumpah bahwa kan tidak. Memang dulu kami ikut di kelompoknya Ustaz Basri. Dan memang kami didoktrin seperti itu. Tapi karena kami tidak setuju, kami keluar. Tapi di catatan BNPT, kami masih bagian anggotanya mereka. Nah, itu makanya kami siap membela, karena tidak akan mungkin saya bela, dampingi atau kasih pembelian hukum kalau memang dia masih terlibat pemahamannya masih takfiri. Pasti tidak, karena saya saja jangankan orang, pasti nanti juga saya akan dikafirkan. Jadi untuk apa membela orang seperti itu? Nah, termasuk ini yang kasus terakhir yang namanya Wahyudi, itu saya suruh mengaku istrinya. Bagaimana suami bilang, memang Pak, dulu kita itu awal-awal kita memang ikut pengajiannya. Beliau di sana di Sudiang, tapi karena kita lihat aneh-aneh, akhirnya kita keluar. Dan itu sudah lama, sekitar 6 tahun, 5 tahun yang lalu. Cuman ada beberapa teman masih sering mendekati dengan alasan bisnis, makanya masih sering berhubungan, tapi tidak ada hubungannya dengan peledakan bom yang ada di katedral. Ya, cuma alhamdulillah setelah tim LBH Muslim menghadap ke Pak Kabah Humas dan sudah menjelaskan bahwa tetap dia diambil dan berdasarkan undang-undang terorisme bahwa dia selama 21 hari ya harus ditahan dulu sampai selesai itu. Kalau memang tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka dia akan dibebaskan. Seperti Haji Naik katanya sudah dibebaskan itu. Jadi memang di dalam kelompok Islam itu ada, termasuk saya mungkin waktu masih ramai-ramainya Moro, termasuk saya mau diberangkatkan. Padahal saya tinggal di rumahnya Om yang komandan Garnisun. Kan kacau. Itu memang doktrinnya memang memakan. Kita diiming-imingi surga, diiming-imingi ini. Kalau kita mati kemudian kita memberi syafaat kepada 70 orang keluarga kita. Itu kan doktrinnya mereka. Padahal Islam tidak seperti itu. Dan sudah sepakat ulama Ahlus Sunnah bahwa tindakan teroris itu adalah tindakan yang haram. Dan pelakunya itu bukan mujahid. Dia tidak mati syahid, tapi mati sakit. Kenapa? Karena dalam Islam tidak seperti itu ajarannya. Islam itu agama yang pemberani. Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya itu adalah sebagai pahlawan. Tidak suka yang istilahnya pukul lari atau melukai orang. Jadi memang perang. Kalau perang ya perang. Seperti misalnya di Palestina ketika mujahid berhadapan dengan Israel. Dia tidak akan pernah membom orang yang tidak terlibat di dalam ketentaraan. Dan itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana ketika penaklukan Eropa, ketika Umar radhiyallahu itu menyeberang, itu cuma karena membiarkan burung di tendanya, padahal sudah masuk waktu penyerangan, tapi Umar radhiyallahu anhu jangan dulu menyerang. Ada burung bertengkar di situ, biarkan dia dulu selesai hajatnya. Dan itu diketahui sama orang-orang Eropa yang selama ini punya stigma bahwa Islam itu garang, Islam itu radikal, Islam itu barbar. Itu terbalik. Bahwa jangankan kita membunuh kita, burung saja dia pelihara. Jadi seharusnya Islam seperti itulah, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua tadi, bahwa Islam rahmatan lil alamin itulah yang kita harus sampaikan kepada umat manusia. Yang kedua bahwa memang di dalam Islam itu ada sekelompok orang yang ekstrem seperti itu. Dan tugas kita ini sebagai masyarakat, pencegahan dini, memang kita yang harus berperan. Seperti saya di lingkungan saya, alhamdulillah,
Ketika ada hal-hal yang aneh, langsung saya laporkan ke polsek. Pak, kayaknya aneh itu orang, mulai dari sholatnya aneh, cara berbicaranya aneh, cara menanggapinya orang aneh. Jadi cepat ditanggapi. Karena kalau kita kan sesama masyarakat yang ini, nanti kita berkelahi sama dia. Jadi kalau kita sudah ajak biola, sudah lain pemikirannya, langsung saya lapor ke polsek aja. Atau saya lapor ke Babinsa, Pak, ini ada orang ini aneh. Ini cara bicaranya, kemudian cara beribadahnya ini lain-lain. Jadi mungkin sementara yang dari saya seperti itu. Jadi mungkin juga Pak ini yang mungkin kita juga harus tambahkan bahwa terkadang terorisme muncul itu mungkin karena ketidakadilan. Misalnya ada sekelompok orang Islam misalnya disolimi dengan aparat yang menggunakan menggunakan juga kekerasan terhadap pelaku dalam tanda kutip pelaku terorisme itu, dan itu juga mungkin bisa memicu. Anggaplah sekarang kasusnya misalnya Bang Munarman, di mana Bang Munarman itu ditangkap, padahal kan di dalam KUHP sendiri yang namanya itu orang terduga misalnya, itu kan harus dipanggil dulu atau dikasih panggilan atau bagaimana diperiksa dulu. Ini tidak langsung ujuk-ujuk langsung ditangkap. Itu berdasarkan KUHP dan diputus sama Mahkamah Konstitusi juga seperti itu, bahwa betul itu undang-undang terorisme adalah undang-undang lex spesialis yang diberi kewenangan, tapi dia tetap pasti untuk penyidikannya itu masih bertumpu pada KUHP itu, jadi tidak bisa keluar dari KUHP. Jadi kalau ketika ada orang terduga teroris, itu sepatutnya disurati dulu, dipanggil, dan dilakukan proses sesuai dengan KUHP. Karena apabila misalnya teman-teman aparat tidak melakukan seperti itu kan terjadi abuse of power dan bisa memancing kemarahan juga di yang tadinya orang tidak mau jadi teroris, ya bisa jadi mungkin karena melihat kesoliman itu, kesewenang-wenang itu, artinya dia jadi jengkel. Memang kalau begitu kita jadi terus saja, karena ini orang disolimi. Jadi mungkin itu saran kami dari Lembaga Bantuan Muslim itu, kita ingin menindak pelaku-pelaku teroris itu, hendaklah kita kembali kepada aturan yang berlaku di negara kita ini sebagai negara hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi yang disampaikan oleh Direktur LBH Muslim Makassar. Sebagaimana yang kita dengarkan bersama, tidak ada perbedaan antara pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita akan masuk pada pemateri keempat. Ini lebih melihat pada asas sosial dan politiknya. Jadi melihat ekstremisme, terorisme itu dari segi sosial, dari segi sosiologi, juga dari segi politik. Karena beberapa kasus terorisme yang akhir-akhir ini booming, ada pesan-pesan tersirat, ada pesan-pesan politik yang tersirat dalam beberapa aksi-aksi terorisme yang terjadi di tanah air ini. Oleh karenanya, kami ke pemerhati sosial untuk bisa menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi mengenai terorisme dan radikalisme yang ada di negeri kita ini. Minggu padanya kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak yang mewakili Kadif Humas Polda dan Bapak Direktur LBHI dan khusus kakanda saya Nur Ramadan Laulu. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Memang benar bahwa cikal bakal keruntuhan dinasti-dinasti besar di Islam itu, salah satu faktor yang menyebabkannya ialah terjadinya yang dimaksud tadi, bahwa ada budaya takfiriyah, saling menyalahkan, saling menghukumi dan satu sama lain. Itu salah satu faktor, yang faktornya adalah faktor internal, karena sebelum faktor eksternal ini ya, faktor internal ini adalah kerapuhan antara kekerabatan umat di dalam. Tidak ada lagi soliditas dalam umat karena saling mengkafirkan, sehingga ekspansi eksternal itu bisa masuk. Nah, kita sudah sepakati bahwa setiap agama itu memiliki paham yang radikal. Setiap agama, setiap keberagaman itu punya pahaman yang radikal. Karena radikal itu pahaman. Kapan dia menjadi aplikasi? Nah, ada kegagapan kita dalam melihat bahwa ketika
kerap kali kita mengidentifikasi radikalisme itu termanifestasi pada kekerasan. Makanya agak bias pemahamannya kalau kita memahami radikalisme selalu dimanifestasikan pada kekerasan. Toh pada kenyataannya setiap orang berhak untuk radikal. Misalnya kan begini, di antara semua yang cantik kan ternyata kita hanya menjatuhkan pilihan pada satu orang yang cantik. Itu kan radikal. Nah, yang menjadi kesalahan kita, terbesar adalah kita mengeneralisir bahwa radikalisme selalu dimanifestasikan pada kekerasan, dalam hal ini terorisme. Nah, masalah yang paling sering kali terjadi adalah ya umat Islam seringkali menjadi korban. Radikalisme selalu dipaksa lekatkan kepada umat Islam. Toh sementara kenyataannya setiap pahaman keagamaan punya ruang untuk radikal. Nah, kenapa kita tidak mengarahkan bahwa ternyata ini perilaku orangnya, perilaku orang yang beragama Islam, kan begitu? Perilaku orang yang beragama Islam, tetapi yang menyebar, yang merebak di mana-mana adalah Islam. Nah, saya tidak meyakini itu. Bagaimana mungkin seorang Rasulullah yang menyatukan kaum Aus dan kaum Asrat di Madinah itu bisa berbuat seperti itu? Bagaimana mungkin Rasulullah yang bisa menjadikan kaum Muhajirin dan Ansor itu bersatu, bisa melegalkan hal seperti itu? Nah, makanya saya bilang radikal itu memang mungkin ada sampai kiamat radikalisme. Karena itu langgam keagamaan orang untuk soleh terhadap dirinya sendiri. Ya, orang berhak radikal dalam beragama kan? Yang salah kalau diaplikasikan menjadi kekerasan. Nah, berarti ada akar yang harus kita cari tahu sebelum dia teraplikasi menjadi ekstremis. Jadi sebelum radikal itu kan pahamannya, sebelum dia teraplikasi menjadi terorisme, berarti ada biasnya di sini. Ini karena apa faktornya yang menyebabkan sehingga ia menjadi teroris? Nah, kita perlu lacak di situ. Nah, yang kedua, di Amerika sana ada press secretary namanya. Itu medianya melayani 24 jam hoax, informasi yang berkembang. Setiap ada hoax dibantah, setiap ada informasi dibantah, setiap ada informasi yang merebak dibantah. Itu namanya press secretary. Itu 24 jam dilayani. Jadi orang tidak perlu dibui hanya karena mengatakan yang selama ini kita bilang hate speech, ujaran kebencian. Nah, ini kan kegagalan kita karena kita tidak memahami sejarah dan etimologi hate speech itu apa. Hate speech dan kan ujaran kebencian awalnya, ujaran kebencian yang sampai berakhir bui. Nah, ini yang kemudian berkembang, ada mastermind yang main sehingga mengarahkan untuk dia melakukan tindakan kekerasan yang awalnya menganut paham radikal. Maksud saya agar berimbang ini apa-apa kehidupan berimbang, pastikan setiap upaya dan pembunuhan itu bukan dari kelompok beragama. Nah, peran itu harusnya dilakukan oleh siapa? Ya, negara. Negara harusnya punya peran untuk memastikan bahwa setiap pembunuhan dan upaya pembunuhan yang berakhir terorisme itu bukan dilakukan oleh orang beragama. Tapi kenyataannya kenapa umat Islam selalu menjadi korban? Ini yang perlu dijawab. Kenapa umat Islam selalu menjadi korban? Setiap tindakan pembunuhan dan upaya pembunuhan selalu dipaksa lekatkan dengan umat Islam. Sementara kita sudah meyakini semua. Bahkan isi perjanjian Madinah itu kan itu sudah jelas. 47 butir pasal di dalam perjanjian Madinah itu kan sudah jelas. Bahkan tidak mungkin seorang Rasulullah yang menyatukan kaum Aus dan Hasrat setelah mereka berseteru berpuluh-puluh tahun yang lalu itu bisa demikian. Nah, memang kita harus mengakui bahwa ada fakta sosiologis yang harus kita bantah dengan fakta sosiologis lainnya. Kita tidak bisa membantahnya dengan fenomena yang lain. Kalau orang memaksa lekatkan Islam dengan kekerasan atau terorisme, maka kita harus membuat sebuah fenomena sosial yang tidak menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak demikian. Ya, salah satunya melalui mimbar-mimbar, diskusi-diskusi. Karena saya berkeyakinan bahwa orang-orang yang menjadikan agama sebagai bumper untuk merebut sesuatu, menjadikan agama sebagai bahan untuk menjadikan agama sebagai tameng, begitu kira-kira ya. Itu kan selalu diarahkan ke sana opininya. Bahwa padahal radikalisme tidak ada, kalau kita melihat dalam runutan etimologi radikalisme itu tidak ada arahnya ke agama. Enggak ada arahnya ke agama itu radikalisme. Silakan buka saja KBBI atau literatur-literatur. Itu konsepsi politik itu.
Radikalisme radikal itu konsepsi politik, bukan bangunan konsep yang tertuang di dalam agama. Nah, yang mestinya kita jawab, yang mestinya kita punya beban untuk menjawab semuanya adalah kenapa setiap tindakan pembunuhan atau upaya pembunuhan kerap kali dipaksa lekatkan dengan Islam hanya karena yang melakukan adalah orang Islam. Nah, yang kedua, kalau itu berkembang dan merebak, di mana peran untuk mengkonter bahwa itu bukan orang Islam? Sama seperti Amerika kan begitu. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa sudahlah, karena proses perjalanan demokrasi kita ini sudah harusnya welfare state. Kita cerita welfare state sekarang. Harusnya itu. Sampai kapan kita akan bicara soal radikalisme dan opositnya? Atau terorisme dan oposit sampai kapan? Jangan sampai yang tadi saya katakan ada bias antara radikalisme sampai termanifestasi menjadi ekstremis, itu karena persoalan ketimpangan ekonomi atau ketimpangan sosial. Dalam gambaran, atau kita ambil saja rekayasa sosialnya Kang Jalal itu. Jangan-jangan ini adalah mata rantai yang tidak pernah terputus. Miskin, bodoh tidak kerja tidak punya uang. Itu adalah mata rantai yang tidak pernah terputus, sehingga mengakibatkan orang menjadi ini jalan terakhir. Setelah ada mastermind yang membrief otaknya. Ya maksud saya, ya kalau kita hanya disibukkan dengan urusan radikalisme dan opositnya, kapan kita cerita welfare state? Kapan kita cerita untuk bagaimana peran negara dalam mensejahterakan? Sementara bisa jadi, saya tidak mau mengatakan itu pasti. Ini temporal sifatnya. Bisa jadi salah satu dampak di antara salah satu bias antara radikal menjadi manifestasi ekstremis teroris itu karena persoalan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Nah ini harusnya dijawab oleh negara. Nah kalau negara punya peran untuk menjawab itu, kenapa membuat lagi undang-undang hate speech? Maksudnya negara tahu enggak sejarah dan etimologi hate speech itu apa? Tahu enggak sejarahnya itu? Ya kalau dia tahu, ya alhamdulillah. Kalau dia tidak tahu, itu kan bukan ujaran kebencian. Orang mengkritisi kekuasaan itu kan bukan karena benci. Jangan-jangan itu karena cinta. Maksudnya jangan-jangan orang mengkritisi kekuasaan itu karena memang dia cinta sama kekuasaan, agar jangan salah. Nah, peran negara ini harusnya menjadi peran press secretary untuk melayani seluruh informasi yang berkembang. Karena tidak mungkin terorisme itu ada kalau peran BIN itu berjalan. Kalau peran BIN itu berjalan karena ada peran preventif, ada peran mitigasi yang harusnya dilakukan. Nah, peran-peran mitigasi ini memang semua stakeholder harusnya punya peran. Ya, artinya kita harus perjalanan demokrasi ini jangan ditarik kembali ke belakang. Sekarang waktunya kita cerita welfare state. Karena hampir bisa dipastikan negara yang punya tingkat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mapan, itu tingkat kriminalitasnya rendah. Bisa dilihat itu di New Zealand atau di negara-negara kutub utara. Negara yang punya tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial itu tinggi, itu berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Nah, terorisme itu kan kriminal. Hanya karena dipaksa lekatkan dengan langgam keagamaan, maka dia menjadi sesuatu yang sampai hari ini masih kita diskusikan. Nah, saya kira semua agama percaya itu. Saya kira semua agama percaya bahwa tidak mungkin umat Islam itu mengajarkan kekerasan. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga telah dengarkan pada segmen pertama ini penjelasan dan beberapa pemaparan tentang materi kita yang kita diskusikan, menyingkap ekstremisme dan terorisme di tubuh penganut agama, ancaman dan upaya deradikalisasi. Nah, pada segmen kedua ini kami langsung bertanya singkat dan kepada yang dipersilahkan untuk menjawab, untuk dijawab dengan waktu 1 sampai 3 menit paling lama di segmen kedua ini. Selanjutnya di segmen ketiga baru ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang ingin dipertanyakan, bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu langsung saja kita, sebagaimana penjelasan yang sama-sama kita dengarkan tadi, soal dari segi sejarahnya yang disampaikan oleh pemateri pertama dan kedua, sampai bahkan ada beberapa perjalanan experience, pengalaman yang dituangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ilmu Muslim tadi, bahwa memang ada kepercayaan, ada sikap, ada tindakan-tindakan seperti itu yang ada di negara kita, yang dalam hal ini di tubuh agama itu sendiri.
Dan kita telah sepakati bersama tadi bahwa semua pemateri menyampaikan radikalisme, ekstremisme, yang lebih tepatnya, ekstremisme itu ada di semua penganut agama. Dan semua penganut agama ada orang-orang tertentu yang memang punya pemahaman pemikiran seperti ini. Oleh karena itu, kita ingin lebih ke soal hukum, soal upaya penegakan hukum terhadap terorisme. Ya, ini mungkin lebih tepatnya dijawab oleh Bidang Humas Polda Sulsel. Jadi pertanyaan singkat, perbedaan yang mendasar terkait dengan penjelasan tadi beberapa pemateri bahwa kenapa terorisme itu sangat lekat dengan agama tertentu yang dalam hal ini Islam. Juga apa perbedaannya dengan tindakan-tindakan lain yang juga dilakukan, yang dalam hal ini tindakan ekstremis atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh di luar Islam. Ya, kita ambil contoh bahwa beberapa kali penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap tokoh-tokoh agama itu kemudian tidak dilekatkan dengan hubungannya dengan tindakan-tindakan terorisme. Ya, jika jawabannya adalah ini merupakan karena itu merupakan tindakan sendiri-sendiri yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan ini tidak ada kaitannya dengan tindakan terorisme yang lainnya, maka apa perbedaannya dengan penyerangan yang dilakukan oleh perempuan yang karena dengan perasaan, karena dengan pemikiran sendirinya sehingga melakukan tindakan terorisme seperti itu. Oleh karenanya kita lebih kepada bagaimana tindakan hukum terhadap orang-orang seperti ini. Dan apa indikator orang itu disebut sebagai teroris, indikator-indikatornya, dan bagaimana pendekatan hukum terhadap orang-orang seperti ini. Mungkin lebih tepatnya ke bagian humas. Terima kasih. Saya merujuk kepada definisi dulu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ya. Pasal 1 itu dijelaskan bahwa yang dimaksud terorisme itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror, ya, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menemukan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital atau yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Nah, kalau kita melihat kasus kemarin di katedral itu, ini sudah masuk kategori ini. Jadi ada sesuatu yang bersifat teror. Nah, kalau kita mau memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan terorisme, ada dua. Yang pertama dilihat dari segi paham. Satu paham tadi yang timbul itu adalah ada ekstremisme meningkat menjadi radikalisme. Ya, radikalisme itu sudah paham dan sikap, ya. Tadi dinyatakan bahwa di kelompok-kelompok beragama itu ada. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok seperti JAD dan sebagainya, ya, itu mungkin timbul karena ada pengaruh politik global yang diterapkan oleh negara superpower, yang dimana meletakkan politik ganda di titik khususnya terutama Timur Tengah yang menimbulkan bibit-bibit terorisme di mana-mana sampai timbul aliran-aliran seperti JAD melakukan perlawanan. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata pergerakan ini tidak berakhir di situ melawan sesuatu yang bersifat internasional, tapi juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan di dalam negeri di mana merupakan orang-orang yang tidak bersalah. Ya, karena itu saudara sekalian yang perlu kita ketahui bahwa kelompok-kelompok ini ada dan kita sudah yakini bahwa ada. Bahkan tadi kalau ada pemikiran secara Islam itu kan rahmatan lil alamin,
Bahkan tadi beliau itu merupakan daki di dalam Islam ini. Ya. Nah, persoalannya sekarang yang menjadi pertanyaan seperti tadi beliau, seperti penerapan di dalam rangka penindakan itu. Ya, seperti tadi saya ikuti diskusi terakhir oleh Ketua Harian Kompolnas itu, kenapa Munarman itu ditangkap? Tadi kan spesialis ya, undang-undang ini spesialis ya. Dari pemikiran-pemikirannya ada oleh kalau Munarman diberikan panggilan, perlu tahu bahwa Munarman itu siapa dan latar belakangnya bagaimana. Dia seorang intelektual dan seorang pengacara, ya, dan dia aktivis, Dan kalau diberikan panggilan sebelum dilakukan penangkapan untuk pemeriksaan, ya, pasti itu melakukan satu upaya-upaya membentuk opini publik. Itu tadi disampaikan oleh Pak Osdan, dan saya sepaham dengan itu. Tetapi saya tidak tahu secara mendalam bagaimana pertimbangannya oleh Densus 88. Yang pasti bahwa seseorang ditangkap itu harus ada 2 alat bukti yang cukup. Dan pasti Densus sudah mengidentifikasi ini karena sudah mempertimbangkan bagaimana asas-asas hukum kalau ini tidak dilakukan. Ya. Dan tentunya dia akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum lainnya yang mungkin bisa menggugurkan tindakan itu dan juga bisa berhadapan dengan persoalan hak asasi manusia. Tapi saya kira sudah dipikirkan semuanya dan sudah dipertimbangkan. Apalagi kasus ini sudah digelar dan sudah diputuskan bahwa dia ada tersangka. Kenapa dia tersangka? Tadi dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan berat dan itu diakui oleh yang ditangkap terakhir di Polda Sulsel itu. Bahwa dia dibayar oleh Pak Munarman ketika datang berkunjung di Makassar itu. Nah, oleh karena itu barang-barang bukti pun ditemukan, ada beberapa buku yang ada di situ yang bersifat radikal ya, buku itu yang radikal dan dokumen dan sebagainya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, tadi menjawab pertanyaan terkait dengan tindakan hukum yang indikator apa yang tadi saya sudah jelaskan tadi di definisi tadi ini. Jadi dia melakukan mengancam jiwa orang, kata, benda, dan dia meneror. Ya. Nah, kalau persoalannya bahwa kenapa ketika itu hanya timbul ditangkap dan sebagainya, itu persoalan-persoalan yang bermain adalah bagaimana intelijen kita bermain dan bagaimana peralatan-peralatan kita menyadap semua pembicaraan-pembicaraan yang tidak bisa dipakai. Dan kedua, apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa mereka adalah sudah terputus. Tapi kenyataannya nggak ada beberapa barang bukti yang kita ketemukan dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Seperti yang ditangkap di mana ini, di perumahan Villa Mutiara itu rutin mereka latihan itu. Latihan untuk nembak dan sebagainya. Yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh militer. Sama dia, mereka boleh katakan dia adalah para militer yang mempersiapkan untuk melakukan perang. Ya. Cuma ini kan tidak terpublik. Yang tahu, kami juga tidak tahu. Tapi yang tahu adalah Densus 88 karena termonitor semua pembicaraan-pembicaraan mereka di lapangan itu sudah terpantau. Kami juga tidak tahu. Densus tiba-tiba datang menangkap di sini, di sana, di sini. Nanti tangkap kalau kita publish, oh ini orangnya dari Densus yang sudah laporkan kepada kita, orang-orang. Nah, yang saya katakan tadi, yang paling kita sayangkan bahwa yang banyak terpapar ini adalah orang-orang milenial. Ya. Ada kelahiran 2000, ada kelahiran 84 dan sebagainya. Hanya satu yang 1963 yang semuanya milenial. Ini kasihan ini. Yang saya katakan tadi bahwa di samping yang pandangan saya tadi yang saya sangat ini mungkin hal baru ya oleh Harja Saputra, bahwa setiap orang itu punya delusi superhero. Coba tingkat kadarnya berbeda. Tetapi orang-orang yang terpapar dengan pemahaman radikalisme itu, pemahaman terorisme itu derajatnya sangat tinggi. Ya. Bahkan di tulisannya Pak Harja ini bahwa yang namanya bidadari itu sebenarnya itu hanya terabaikan dengan adanya tadi yang tertanam dalam dirinya bahwa dia adalah superhero yang ingin merubah satu sistem yang dianggap bertentangan dengan paham mereka.
Dan itu sangat sangat kental ketika paham itu terakumulasi dengan kebodohan, terakumulasi dengan kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ketidakadilan. Sampai muncullah satu puncak berada pada tindakan yang namanya teroris ya. Itu yang berkembang. Ya, saya sangat tertarik dengan tulisan, makanya saya di tulisan ini karena saya baca beberapa literatur tentang terorisme ini hal baru bagi saya ini tentang delusi superhero itu pada setiap orang itu. Semua orang punya delusi superhero, tapi derajatnya berbeda. Ada memang orang yang siap mati untuk orang lain. Nah, seperti ini teroris ini yang menganggap dirinya bahwa dia adalah pahlawan, dia menjadikan pahlawan, dia mau mati syahid dan sebagainya. Artinya pemahaman yang bodoh tadi. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari segmen ini masih di bidang Humas Polda Sulsel soal indikator yang tadi disebutkan. Itu kita melihat ada kemiripan, ada kesamaan dengan aksi yang juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal lainnya, yang itu juga tidak dilekatkan teroris pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, seperti kita saksikan bersama soal kelompok kriminal bersenjata yang memang punya keinginan yang sama merebut kekuasaan, mau merdeka. Kita beberapa statement bahkan membunuh para aparat negara kita. Nah, ini kemudian apa perbedaan mendasar soal itu? Dari segi pemikiran mereka sama bahwa ingin merebut sesuatu karena ada ketidakadilan, karena ada kesenggangan hukum dan sebagainya, karena ada soal persoalan ekonomi yang tidak sama rata dan sebagainya, soal ketidakadilan tadi. Nah, ini kemudian sama tindakannya dengan tindakan teroris dan indikator-indikator yang disampaikan oleh Bapak dari Polda Sulsel tadi. Nah, ini yang kemudian apa perbedaan mendasar soal terorisme dan yang kelompok kriminal lain yang disebut sebagai separatis dan sebagainya. Ini perbedaan mendasarnya apa, sedangkan tindakannya sama. Nah, yang kedua soal lebih berbahaya mana? Apakah tindakan-tindakan seperti itu tindakan teroris yang selama ini ditangkap di bangsa ini? Ya, dalam hal ini yang nyata dan yang kasat oleh kita di bangsa ini adalah soal tadi contoh yang kami sampaikan tadi, bahwa di Papua misalnya ada kelompok kriminal yang sifatnya sama dengan teroris, membunuh aparat bahkan, dan ada korban jiwa yang berjatuhan dan itu banyak. Nah, kemudian ada juga yang ditangkap dengan korban jiwa yang justru sangat minim. Nah, lebih berbahaya mana kedua ini, separatis dan teroris, dan apa perbedaannya sedangkan perilakunya sama? Mungkin itu pertanyaan terakhir di segmen ini, Pak. Terima kasih. Memang ada beberapa perbedaan pendapat terhadap KKB ini. Ya, KKB di mana, di Papua. Nah, kalau di Papua itu bersifat politis ya. Kalau kita merujuk kepada undang-undang terorisme, dia nggak masuk dalam kategori kegiatan-kegiatan yang bersifat tindak pidana, tapi dia politis, ada target yang ingin dicapai dan mereka sudah bersenjata. Kemarin itu ada dialog, seperti Pak mantan Panglima di sini, Pak Agung Gumelar, dia mengidentifikasikan bahwa kelompok di sana itu harusnya dianggap sebagai separatis. Ya, tetapi kita merujuk pada kebijakan negara. Kebijakan negara dia menganggap sebagai KKB. Artinya bahwa kelompok ini bukan separatis, bukan teroris, akan tetapi kelompok kriminal. Kriminal yang dapat sewaktu-waktu ditindak. Kenapa? Kalau kita mengakui dia sebagai sebuah kelompok separatis, itu nuansa internasionalnya itu berbahaya. Ya. Dia bisa, artinya diakui bahwa dia itu kelompok separatis yang ingin merdeka. Dukungan internasional itu cukup berbahaya terhadap kelompok-kelompok ini kalau diklasifikasikan masuk dalam kelompok separatis. Ya, bahkan lebih banyak yang cenderung masukkan aja pada kelompok teroris. Cuma persoalannya sekarang banyak tokoh-tokoh di sana, kalau itu dimasukkan itu akan berbahaya dan berdarah-darah. Bisa terjadi sama kejadiannya di Suriah itu, ISIS. Ya, kita tumpas, bahkan bisa saja politik internasional di bawah Amerika Serikat itu dengan politik yang sekarang strike itu langsung bisa juga ikut campur dalam persoalan terorisme di sana kalau itu dimasukkan. Ya, oleh karena itu lebih cenderung saya lihat pemerintah pusat memakai Nah, kalau kelompok terorisme itu menggunakan dengan cara-cara teror,
dengan bom dan sebagainya. Dan mereka tergabung dalam kelompok seperti GAD, ya, yang merunut pada pemahaman-pemahaman yang sudah memang dikategorikan sebagai tindakan terorisme yang ada dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Saya kira itu. Terima kasih, itulah penjelasan tadi soal perbedaan yang mendasar yang kemudian dilekatkan oleh negara bahkan terhadap tindakan-tindakan kriminal terhadap tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak negeri ini. Nah, kita ingin minta tanggapan dari pemerhati sosial soal penjelasan tadi terkait dengan ada perbedaan definisi yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Ya, dalam hal ini negara lebih cenderung memberikan definisi kelompok kriminal yang sewaktu-waktu bisa ditindak ya dengan berjatuhnya korban jiwa bahkan oleh aparatur negara kita sendiri. Dan juga soal penindakan hukum sebagaimana yang sempat dikorek di awal tadi, dipantik di awal tadi soal keadilan dan sebagainya. Nah, melihat perbedaan ini, apa tanggapan dari pemerhati sosial? Bagaimana soal sosiologinya? Bagaimana bentuk perhatian kita dalam hal ini negara terhadap tindakan-tindakan seperti itu, dan ada perbedaan pelabelan terhadap tindakan yang sama. Mungkin bisa lebih ini lagi, waktunya mungkin cukup 3 menit. Ya, terima kasih. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satu dampak, salah satu faktor internal yang menyebabkan faktor eksternal itu bisa masuk menghancurkan kekerabatan kita karena tidak adanya soliditas. Tidak adanya soliditas itu faktornya banyak. Bisa jadi itu karena faktor ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Nah, akar yang terjadi di Papua, misalnya kalau negara memberikan terminologi terhadap tindakan kekerasan di sana sebagai kekerasan kelompok kekerasan bersenjata, ya kriminal bersenjata, karena padahal eskalasinya jauh lebih besar. Padahal eskalasi yang diciptakan oleh kelompok kriminal bersenjata ini jauh lebih besar ketimbang persoalan personal yang melakukan bom yang dianggap sebagai lahir dari gagasan radikalisme beragamanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat fenomena sosialnya, banyak sekali fenomenanya. Kalau kemarin itu kan ada operasi bersandi orang gila ya. Setiap yang melakukan tindakan kekerasan di dalam masjid, kesimpulan terakhir dari kepolisian adalah orang gila. Makanya tadi saya bilang kita harus berani menjawab bahwa kenapa cuma Islam yang dipaksa lekatkan terhadap tindakan terorisme. Ini kita harus cari akarnya apa. Jangan-jangan ini juga adalah bagian dari mata rantai yang mencoba menghancurkan soliditas keislaman, mencoba menghancurkan soliditas kita. Karena kalau hancur soliditas, ya faktor eksternal bisa masuk dengan mudah. Kan, kenapa saya bilang kalau hancur soliditasnya faktor eksternal bisa masuk? Ya, kita lihat saja, kita bentangkan saja sejarahnya. Bagaimana runtuhnya dinasti-dinasti besar di peradaban Islam. Itu hancur karena budaya saling menyalahkan. Bisa jadi, kalau kita tarik terminologinya ke bangsa kita, bisa jadi soliditas itu dihancurkan kalau sudah ada upaya yang sudah tidak berimbang. Nah, kenapa negara memberikan pelabelan kelompok kriminal bersenjata, sementara terakhir kemarin itu tentara itu mantan BIN yang ditembak, itu eskalasi dan ekosistemnya jauh lebih besar. Maksud saya, mestinya ada corong negara yang memberikan informasi kepada kita semua bahwa itu juga sama dengan tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok personal orang yang atas nama agama. Mestinya itu juga sama dengan itu. Hanya karena kita paranoid terhadap mastermind yang lebih besar, kan begitu. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari langgam politik yang besar, sama kayak dulu di masa lalu gitu. DI itu kan tidak bisa muncul dan lahir kalau tidak ada anasir politiknya. Pasti ada di belakang anasir politik yang bermain di belakang. Sehingga ini bisa jadi itu karena persoalan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Nah, makanya kita perlu lacak akar persoalan KKB itu apa, dan akar persoalan sehingga menjadi terorisme itu apa. Kita sudah sepakat tadi bahwa semua agama mengajarkan
cinta damai, cinta kasih, rahmat lil alamin, apalagi Islam. Kan kita mengganggu sebagai agama Islam. Nah, kalaupun ada yang sampai mengaplikasikan ekstremisme, itu faktornya apa? Tidak tunggal faktornya pasti. Kalau kita langsung menganggap bahwa ini karena persoalan cara beragamanya yang ekstremis, tunggu dulu. Ini tidak tunggal persoalannya. Bisa jadi faktor ekonomi dan sosialnya juga harus diperhatikan. Makanya harusnya ada cara negara yang memberikan informasi untuk mengedukasi semua orang agar orang tidak berlarut-larut memberikan pelabelan terhadap Islam. Karena setiap apa-apa yang terjadi, Islam yang menjadi korban, kan begitu. Nah, sementara banyak juga kasus kriminal yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam, tapi tidak begitu pelabelannya. Nah, saya kira begitu saja. Terima kasih. Ya, itu tadi yang dijabarkan sedikit dari segi dia dari persoalan sosialnya, dari persoalan sosiologi terhadap pelabelan terhadap tindakan yang sama. Kita ingin ke aktivis nasionalis, ingin tanggapannya terkait dengan penyampaian yang disampaikan tadi bahwa mungkin bukan satu faktor tunggal saja bahwa tindakan yang dilakukan itu karena faktor keyakinan, faktor ideologis dan sebagainya. Nah, kita ingin berangkat juga bahwa apakah yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua sana bukankah berangkat dari faktor ideologis juga? Bukankah berangkat dari pemikiran juga? Bahwa ada pemikiran yang ingin menang, ingin merdeka dan sebagainya. Dan kemudian terkait dengan pelabelan yang dilakukan oleh negara. Tanggapan dari aktivis nasionalis terhadap pernyataan yang dikemukakan tadi, kemudian ada perbedaan pelabelan dan sebenarnya ini apa yang terjadi? Nah, kalau kita merujuk pada yang disampaikan oleh Bidang Humas Polda Sulsel tadi bahwa kita lebih khawatir ketika ada ini sangat politis dan akan masuk dunia internasional. Sedangkan kita ketahui bersama juga bahwa ternyata terorisme ini juga sampai ke dunia internasional, bahkan dari Suriah misalnya, dari Timur Tengah misalnya, dan ini keluar dari dunia internasional juga. Apakah kita tidak khawatir dengan hal yang sama? Ini mungkin lebih tepatnya dijawab oleh aktivis nasionalis, kenapa ada perbedaan pelabelan dan kenapa ada ya semacam diskriminasi yang dilakukan oleh negara dalam hal ini terhadap anak bangsa yang sama. Mungkin seperti itu bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi begini, tentang bahwa radikalisme itu bukan istilah agama, terorisme bukan istilah agama. Kalau kita mengkaji agama, teologi, itu ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu dibagi ada kalam klasik dan kalam jadid atau kalam mutakhir. Toleransi, radikalisme, ekstremisme beragama itu masuk di kalam jadid atau kalam baru. Jadi bagaimana ulama-ulama kita itu mengkaji Al-Quran, itu yang konteks dengan zaman, itu disebut kalam jadid. Kalau kalam klasik kan kita lihat Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, yang tadi Khawarij dan lain sebagainya. Jadi itu istilah-istilah yang memang baru muncul sehingga para ulama kemudian mengaitkan dengan agama. Tentang bahwa ada pelabelan yang berbeda, satu disebut KKP, satu disebut teroris, sebenarnya tidak masalah dengan istilah. Ada orang yang mencuri ayam disebut pencuri, ada yang mencuri uang negara pajak disebut koruptor. Hakikatnya sama-sama mencuri. Begitu juga tentang KKP dan terorisme, sama-sama merusak dan mereka itu musuh negara. Jadi tidak usah persoalkan di masalah istilah. Tentang bahwa umat Islam merasa, misalnya dari adinda saya tadi, Rais mengatakan bahwa Islam seolah dikorbankan. Sebenarnya tidak. Ini karena memang di masyarakat kita tidak bisa pesan. Kalau kita dalam ilmu sosiologi agama, di Kang Jalal itu pernah bahas tadi misalnya, adinda kutip Kang Jalal membahas tentang Islam sebagai isme, Islam sebagai agama, dan Islam sebagai Islamisme. Jadi tentang bahwa ada tindakan-tindakan teroris atas nama agama dan kebetulan agamanya Islam, itu disebut Islamisme. Paham tentang Islam yang sangat ekstrim. Seperti itu. Jadi tentang bahwa dia berbuat seperti itu karena ideologi atau perintah agama yang diyakininya, iya. Dia meyakini itu perbuatan yang sangat tinggi, mendapatkan pahalanya surga dan 72 bidadari dan lain sebagainya. Untung tadi dari pembicara kita dari LBH tadi itu, beliau masuk pesantren dan kemudian hilang doktrin-doktrin sebelum-sebelumnya. Karena memang dalam penelitian, banyak kampus-kampus Muslim, misalnya kayak UIN, saya dari UIN kemarin, UIN Alauddin Makassar, dan misalnya kampus negeri, itu kalau orang-orang yang masuk kajian-kajian kelompok-kelompok tanda petik radikalis, itu kebanyakan di kampus-kampus negeri, orang-orang yang tamat SMA bukan dari latar belakang agama, jadi bukan dari pesantren dan sebagainya. Orang-orang begini yang gampang dipengaruhi. Tapi kalau orang itu dia dari latar belakang agama, dari pesantren,
Susah sekali dia dimasuki istilah-istilah begitu. Jadi tentang persoalan istilah itu tidak ada masalah. Karena misalnya kita lihat tindakan tegas yang dilakukan oleh negara juga sama. Tadi sore saya nonton berita, kelompok KKP itu diserang oleh TNI dan Brimob, Polri dalam hari ini, dan 9 kan setelah mereka menyerang almarhum yang meninggal dari BIN itu kemudian mereka lari ke markasnya di apa namanya Olensky namanya, markas Olensky. Nah di markas Olensky itu tadi sore diserang oleh militer kita dan 9 orang meninggal, dari Brimob 2 orang kalau tidak salah yang menjadi korban jiwa. Maksud saya tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap mereka itu tindakan yang sangat tegas dan itu patut diapresiasi. Kenapa kemudian kasusnya seolah beda? Jadi begini, kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme ini transnasional, dia punya gerakan. Bukan hanya di Indonesia, mereka itu tersambung sampai ke kelompok-kelompok Islam transnasional. Tidak seperti ini, kelompok-kelompok yang misalnya kemarin OPM, sekarang kita sebut KKP, kayak begitu. Ini karena tadi mungkin masuk karena persoalan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, ini kemudian mereka ingin melakukan keluar dari Indonesia. Tapi kenapa kita harus menahan atau mempertahankan Papua? Karena Papua ada dulu, kenapa? Kalau Timor Leste itu masuk ke Indonesia, itu hasil perbincangan antara Indonesia sebagai negara, Amerika dan Australia. Kalau tidak salah Portugis masuk atau tidak. Dari pembicaraan itu kemudian diputuskan Timor Leste masuk. Jadi bukan keputusan masyarakat Timor Leste untuk masuk ke negara. Tapi di Papua, itu terjadi karena referendum untuk masuk ke Indonesia. Sejarahnya itu dari referendum masyarakat Papua untuk pilih masuk di Indonesia atau tidak. Makanya itu kenapa harus dipertahankan itu Papua oleh kelompok-kelompok daki-daki Indonesia. Jadi ada daki-daki umat Islam, ada daki-daki Indonesia. Daki-daki Indonesia itu seperti itu. Gerakan Aceh Merdeka, gerakan Papua Merdeka, itu mereka daki-daki Nusantara. Apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu terjadi? Saya sempat membuat bagan tulisan kemarin, itu kurang lebih begini, bahwa solusi, saya langsung saja karena saya lupa di mana saya simpan itu, solusi untuk melawan tindakan-tindakan radikalisme, karena tema kita di sini sentral tentang ekstremisme dan terorisme dalam hal penganut agama, maka yang harus kita lakukan adalah pola keberagamaan yang inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu menerima, terbuka dan menerima ada kebenaran di luar kelompok kita. Seperti itu. Yang kedua adalah bersikap secara pluralis, begitu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Kenapa di Arab susah bersatu? Mereka terpecah menjadi banyak negara karena tidak ada nasionalisme. Semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, inilah yang harus terus didengungkan oleh siapapun itu, stakeholder, untuk meyakinkan para pemuda bahwa jika katakanlah bahwa manusia berasal dari tanah yang mana kita lahir? Indonesia. Bahwa kita berwudu, bersuci terus dengan air yang mana? Air yang ada di Nusantara. Cintailah tanah air ini, maka insya Allah begundal-begundal perusak negara, baik dari separatis, baik dari kelompok-kelompok yang berbau agama, itu bisa kita lawan bersama. Terakhir, sebagai penutup dari pernyataan saya ini, benar bahwa Sayyidina Ali itu pernah mengatakan ketika dia menjadi pemimpin, dia mengirim surat kepada seorang gubernur di yang bukan saudaramu dalam iman, dalam agama, adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saudara dalam kemanusiaan ini, itu suratnya kepada Malik Al-Ashtar, itu bahwa kita adalah bukan saudara secara agama, tapi saudara secara kemanusiaan. Inilah yang saya kira harus terus kita dengungkan oleh tokoh-tokoh agama di mimbar-mimbar masjid manapun, di mimbar-mimbar gereja manapun. Ini yang terus didengungkan, bahwa walaupun kita bukan satu agama, tapi kita sama-sama manusia yang harus saling memuliakan satu sama yang lain. Saya kira itu. Ada tambahan sedikit, mungkin lebih diperjelas lagi soal perbedaan tadi. Dalam tindakan pun berbeda. Dalam hal ini tindakan terhadap kelompok-kelompok kriminal tadi yang kita maksudkan yang terjadi di Papua dan sebagainya. Itu perbedaannya adalah
ada eskalasi jumlah-jumlah personil yang berbeda. Misal, ketika ada penangkapan yang di Poso dulu, siapa namanya? Teroris Poso itu, Santoso dikirim 3.000 personil BRIMOB dan sebagainya. Nah, ini ada penindakan yang berbeda, ini yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan yang kedua soal bom-bom yang terjadi, misal di Serpong, di bom Tamrin dan sebagainya, ketika dilacak dan karena tidak beragama Islam, kemudian ada permohonan maaf bahwa ini bukan dari jaringan terorisme dan sebagainya. Ini tanggapan aktivis nasional sebagaimana? Mungkin 2 menit saja menutup. Jadi kalau dalam sosiologi yang kita kenal ada fenomena, ada nomena. Jadi mungkin kita hanya melihat fenomena-fenomena, ada kasus bom bunuh diri, ada kasus seperti ini, ada kasus seperti ini, itu kasus fenomena. Namun ada nomena, ada penyebab, ada hal yang kenapa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Misalnya, nah tentang doktrin terorisme, kenapa misalnya polisi tanda petik lebih fokus terhadap pencegahan itu sampai itu kan memang ada divisi khususnya itu yang disebut Densus 88 itu yang memang tugasnya adalah membasmi begundal-begundal teroris itu yang berbau agama itu. Nah, tentang bahwa ada jumlah yang diturunkan sekian banyak karena memang ada fakta, ini menurut saya, ada fakta bahwa kelompok-kelompok seperti ini bisa menghancurkan sebuah negara. Suriah hancur karena kelompok-kelompok yang model begini. Sebagai ekonomi mau tumbuh bagaimana, politik mau tumbuh bagaimana, kalau keadaan negerinya dipenuhi oleh orang-orang yang seperti ini. Saya kira ini upaya pencegahan agar Indonesia tidak seperti Suriah, agar Indonesia tidak seperti Irak, dan lain sebagainya. Sedangkan tentang kasus Papua, dia hanya skop batas di situ. Tapi bukan berarti tembang pilih. Satu transnasional, satu tidak transnasional. Namun tentang aspek hukumnya mungkin nanti dari pihak kepolisian yang bisa lanjut, kenapa di sana 3 ribuan, di sini sekurang lah dan seterusnya. Karena tadi sore itu di berita yang saya kan ratusan personil memang diturunkan, tidak sampai ribuan. Namun dari DPR RI, dari wakil ketua MPR itu minta pasukan khusus, Kopassus dan beberapa kelompok sampai 1.000 katanya, buat 1.000 pasukan tumpas basmi mereka. Dan saya dukung itu. Saya kembalikan. Demikian, terima kasih. Itu yang tadi disampaikan oleh aktivis nasionalis. Sebelum kita menutup segmen 2 ini, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah memang tentang upaya deradikalisasi atas pikiran, atas ideologi-ideologi yang memang berbau dan mengarahkan seseorang pada tindakan-tindakan ekstremis dan teroris. Mungkin sedikit ada tambahan dari Bidang Humas Polda Sulsel, tapi mungkin waktunya terbatas. Terima kasih. Ya, saya sudah sepaham tadi bahwa yang jelas bahwa KKB itu adalah satu kelompok yang sudah mengidentifikasikan diri dan bersifat lokal. Ada di di Irian. Nah, kalau terorisme itu tersebar dan kita tidak tahu di mana dia. Nanti diidentifikasi oleh orang-orang intelijen, termasuk densus yang ada. Yang paling penting adalah persoalan pelabelan nama itu adalah masuk politik negara. Ya mungkin ada alasan yang sangat signifikan yang saya tadi sampaikan. Dan kedua, dia berada pada alasan dan pemikiran yang berbeda. Mereka juga sudah punya jaringan internasional ada di Inggris sekarang, yang akan berjuang secara internasional. Ya, dan mereka sudah jelas dia ada senjata dan kegiatannya itu melakukan pencurian, perampokan, ya, yang sasarannya adalah termasuk bukan saja termasuk aparat, ya. Dan itu selalu aparat. Kalau terorisme dia tidak pilih. Kapan saatnya dia melakukan tindakan teror bunuh diri dan situ secara acak kita tidak tahu apakah dia musuh apa dan sebagainya. Kalau di sana jelas musuhnya siapa, jelas ya. Musuhnya adalah TNI, Polri di sana. Kalau teroris kan tidak. Ya, tidak. Tapi bagaimana dia menjebak paham itu sehingga orang bisa bertahan sama mereka. Terutama konsep-konsep yang tadi kafiran itu di kelompok mereka kan Islam. Saya kira itu. Terima kasih.
dibatasi dari audiens untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan tadi dan mungkin dijawab per 2 menit dari satu pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari audiens atau tidak ada? Audiens gimana? Tidak ada ya? Tidak ada? Oh ya, ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan moderator. Yang pertama-tama yang terhormat seluruh pembicara pada malam hari ini dan para audiens yang sempat hadir pada malam hari ini. Jadi langsung saja terkait dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi saya pribadi sangat mengapresiasi terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Karena kenapa? Karena pembahasan kita pada malam hari ini itu kita ingin mengetahui bahwa bagaimana apakah sudah merdeka atau belum? Nyatanya kita hanya merdeka dalam kata, tetapi dalam tindakan dan selainnya kita belum merdeka. Karena kenapa? Karena di negara-negara kita ini itu masih sangat banyak sekali orang-orang yang akan mengungkung pergerakan-pergerakan dalam negara kita. Nah, seperti apa yang kemudian telah dijabarkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi tentang faktor atau indikator yang menyebabkan bahwa ada yang namanya ada yang namanya terorisme, radikalisme. Nah, kalaupun radikalisme, kalaupun terorisme itu terjadi karena faktor-faktor yang seperti yang dijabarkan oleh pembicara tadi tentang faktor-faktor ekonomis, itu saya rasa itu tidak terlalu spesifik. Karena kenapa? Karena kalaupun kita katakan bahwa faktor-faktor ekonomis yang melatar belakangi sehingga bisa terjadi yang namanya koruptor, artinya kalaupun faktor ekonomi yang mengakibatkan, kenapa dia tidak melakukan hal demikian itu kepada dirinya? Yang melatar belakanginya itu kan faktor ekonomi. Kenapa dia harus membom gereja? Kenapa dia harus melakukan hal-hal seperti itu kepada orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penjabaran pemateri tentang hal-hal yang dilakukan itu karena ideologi yang diyakininya. Nah, sedikit pemahaman saya, kalaupun kita berbicara tentang hal demikian, yang terjadi itu karena pemahaman dia atau keyakinan dia tentang sesuatu, itu sangat tergantung bagaimana corok pandang ataukah pandangan dunia dia tentang negara, pandangan dia tentang bangsa, agama, dan seterusnya. Langsung saja pertanyaan. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya. Jadi di sini saya minta pandangan tentang beberapa pembicara terkait dengan tema yang kita angkat. Artinya bagaimana konklusinya? Kan kita selalu mengagungkan bahwa negara kita ini adalah negara pluralis, akan tetapi dalam negara kita pun masih terdapat oknum-oknum yang memang dia tidak sadar akan Bhinneka Tunggal Ika, akan Pancasila. Dia masih membuat kerusakan-kerusakan. Jadi bagaimana konklusinya atau solusi untuk bisa menanggalkan hal-hal demikian? Mungkin hanya itu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertanyaan dari audiens. Mungkin kita cukup satu saja pertanyaannya karena kita dibatasi oleh waktu yang mungkin semakin larut. Jangan sampai kita makan sahur di sini. Jadi dibatasi saja satu pertanyaan dari audiens tadi soal kalau hanya persoalan ekonomi saja, maka tindakan terorisme itu kenapa tidak dilakukan terhadap dirinya sendiri? Karena lebih
dianggap lebih afdol mungkin kalau dirinya, karena dia yang merasakan soal ekonomi tadi. Dan yang kedua, apa konklusinya pembahasan kita tentang menyingkap ekstremisme dan radikalisme dan terorisme di tubuh agama, di tubuh penganut agama. Nah, konklusi dan maksud beliau adalah apa yang ya penjelasan yang mungkin substansial terkait dengan pembahasan kita, dan lebih cocok ini dijawab oleh pemateri kita dari pemerhati sosial Syukur Timur, dan waktunya mungkin maksimal 3 menit. Iya, terima kasih. Saya kan tadi menjelaskan bahwa ekstremisme atau tindakan kekerasan terorisme itu faktor yang menunjang dia tidak tunggal. Bisa saja itu dilatar belakangi oleh faktor internal. Salah satunya itu adalah keyakinan keberagaman dia terhadap sesuatu. Nah, keyakinan keberagaman dia terhadap sesuatu itu biasanya atau termanifestasi dari bisa jadi itu karena faktor ekonomi, faktor ketidakadilan sosial dan lain sebagainya. Kalau dianggap bahwa itu tunggal karena persoalan keyakinan keberagamaannya, kalau diyakini itu sebagai persoalan yang tunggal, ya saya kira, saya kan tadi bilang kita harus kembali mendefinisikan ulang radikalisme itu apa. Dan apa kaitannya kalau dikorelasikan terhadap tindakan kekerasan kriminal terorisme. Apa kaitannya? Sehingga tidak terjadi bias. Jangan sampai orang dilarang untuk berpikir. Nah, sementara radikalisme itu adalah aktivitas berpikir. Cara pandang dia memahami sesuatu. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa radikalisme itu memang ternyata sudah paten bahwa itu terorisme. Nah, yang jadi persoalan adalah kita mematenkan bahwa radikalisme itu teroris. Nah, ini keliru. Kelirunya adalah tidak semua radikalisme itu teroris. Karena radikalisme itu cara berpikir. Itu corak berpikir. Nah, makanya saya bilang, tidak murni dia lahir dari sebuah stereotip tunggal bahwa itu lahir dari pemahaman keyakinan keberagamaannya. Bisa jadi ada faktor-faktor lain. Bisa jadi faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Nah, sebagai closing statement saya, bahwa memang terbelahnya kita ini, terbelahnya umat dalam menyikapi soal ini bukan barang baru. Ada yang pro dan ada yang kontra, itu bukan baru. Dan kita sudah berjalan lama terhadap hal ini. Kita sudah berjalan lama terhadap dialektika ini. Makanya yang dibutuhkan, yang kerap kali saya baca di berbagai literatur, memang peran ulama-ulama Ahlus Sunnah untuk menyatukan ini kembali. Karena mereka punya stereotip tunggal, punya ideologi persatuan. Nah, hal ini kan pernah dilakukan oleh Kekhalifahan An-Nasir itu, kalau tidak salah, di dinasti Abbasiyah. Mereka menyatukan, mendayung di antara dua kutub terbelahnya umat. Terbelahnya umat ini. Karena bagi saya secara pribadi ada ketidakseimbangan secara nasional kalau pelabelan itu dipaksa terus. Dipaksa lekatkan terhadap Islam. Padahal memang radikal itu ada dalam setiap agama. Tapi jangan masukkan bahwa Islam radikal. Orang Islam radikal. Nah, itu kan agak lebih spesifik. Jangan sampai kita masuk dalam generalisir. Ya, itu bisa berakibat fatal juga. Itu falasi. Akibatnya kita mengeneralisir sesuatu. Nanti saya juga saya orang muslim, saya juga tersinggung kalau dianggap saya teroris. Kan begitu. Kalau ternyata bahwa terorisme itu lahir dari sudut pandang radikalisme. Makanya jangan menganggap bahwa radikalisme itu termanifestasi menjadi teroris. Tidak. Radikalisme itu cara berpikir. Nah, solusinya ialah, yaitu tadi, pikiran terbuka, inklusif, tawarannya. Kalau Cak Nur menawarkan itu pikiran inklusif, pikiran terbuka, menerima semua sudut pandang orang. Kalau kita menerima semua sudut pandang orang, maka itu niscaya dalam demokrasi. Karena ada 3 indikator demokrasi. Ya, kita dilarang untuk melakukan kekerasan. Yang terakhir itu disebut dengan civil society and politik and civil society liberty. Bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat, berserikat, dan sebagainya. Nah, kalau ini diberangus, maka kita perlu mempertanyakan peran negara kalau diberangus. Setiap orang berpendapat, berhak berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Nah, hadirnya undang-undang hate speech dan ujaran kebencian itu memustahilkan orang untuk melaksanakan indikator demokrasi tadi. Itu secara tidak langsung, secara teoritis itu membantah gagasan utama dalam kita berdemokrasi. Sementara ideologi, salah satu stereotip dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu persatuan, menghargai setiap orang, menghargai setiap pendapat orang. Itulah keterbukaan, inklusivisme istilahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kakanda saya tadi di sebelumnya.
bahwa kita memang butuh pikiran terbuka, menerima semua sudut pandang orang lain. Sekalipun itu adalah ya radikal, pikiran radikal itu kan boleh, asal yang salah ialah mengaplikasikan radikalisme pemahaman keagamaannya kepada orang lain. Itu yang salah. Akibatnya fatal, ekstremis dan kekerasan. Nah, saya kira kalau bagaimana cara kita menyikapi itu bukan peran saya. Peran kita kan hanya menyampaikan, mengedukasi. Tapi untuk menjalankan peran mitigasi terhadap tindakan terorisme, itu peran BIN, BNPT. Itu perannya. Nah, kalau ada terorisme, yaitu artinya kita mempertanyakan peran Badan Intelijen Nasional. Itu kita harus mempertanyakan itu. Kalau ada ledakan bom, berarti kita harus mempertanyakan peran mitigasi dari BIN. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pemateri telah memaparkan materi dan semua audiens mendengarkan ini, dan kita juga live-kan ini di fanpage Bidik News, juga di akun YouTube Bidik TV, sehingga disaksikan juga oleh pemirsa sekalian diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Dari media Bidik News mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pembicara pada kesempatan hari ini. Saya kira berbicara mengenai terorisme ini membutuhkan waktu cukup lama dan menguras pikiran untuk bisa menjabarkan satu persatu dan mengartikan setiap kata yang keluar dari jabaran-jabaran pemikiran tadi. Sehingga kita mestinya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas pada malam hari ini saja. Oleh karenanya kita membutuhkan waktu tambahan di hari-hari yang lain untuk bisa duduk bersama dengan membahas yang lebih santai lagi dengan forum dan audiens yang lebih santai lagi di forum-forum berikutnya. Oleh karenanya beberapa poin yang sempat kami catat pada perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan upaya deradikalisasi dalam prinsip-prinsip keberbangsaan dan kebernegaraan kita, yaitu yang pertama adalah harus berpikiran inklusif, terbuka untuk semua, menerima semua pandangan dan pendapat orang lain, tidak memagari pendapat kita dan membenarkan pendapat kita saja yang benar, tapi juga menerima seluruh pendapat-pendapat orang lain, karena itu adalah hakikat demokrasi. Yang kedua, sekaitan dengan upaya yang dilakukan oleh negara dalam hal ini penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme di negara ini, ya karena itu merupakan kewenangan yang termanifestasikan dalam undang-undang, juga yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan tadi dari bidang Humas Polda Sulsel, bahwa mereka melakukan itu dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan adapun terhadap beberapa person-person tadi, ya karena seluruh tindakannya atau seluruh kehidupannya sudah terpantau sejak lama, dan itu yang kemudian menjadi dasar mereka kemudian diciduk, diambil dan sebagainya. Nah, hanya saja terakhir itu adalah catatan, ya tentunya kita sama-sama menginginkan seluruh peran elemen bangsa dalam hal ini, ya masyarakat secara umum maupun organisasi-organisasi tertentu, baik NGO maupun organisasi-organisasi plat merah dalam hal ini negara, untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu yang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga hal ini tidak membias, bahkan tidak berpengaruh pada politik internasional yang berpengaruh pada kekacauan negara kita. Oleh karenanya, sekali lagi Bidik mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bang Jul, kepada Bang Siswa, kepada Bang Ragen dan Bang Rais atas kehadiran pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di momen-momen berikutnya dengan pembahasan yang berbeda atau pembahasan yang sama dengan sudut pandang yang berbeda lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.